Urip iku yo ambekan, ya urip niku ambekan, mati iku. Pemandek ambekane. Kita takoki misalnya, tarife mati ku ya. Ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamat mati ku. Nah cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama, ini ruang tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting ku cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mungkin pokoke latihan goblok sih, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu benar. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kapundhut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya para pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah kok sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro ana cara mriki sing diwacana kulo ping akeh kuwi. Napa cara kuwi? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab iki atakoh. Cara mriki fida. Ben ra mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben mlebu neraka ta ben mlebu swarga?
Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu ada kitab-kitab ini madzhab Malik ya. Jadi sampai aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Oh itu bagus itu peningkatan tuh. Semua tuh nganti blengoran gegemi. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing lihat kerawu is. Mula balik diundang ra tau teko, karena niku mus ketok ora meyakinkan kerawu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih. Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya itu sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka cari beda madhab, cari tadi. Cari ulama ya lucu. Nabi Muhammad kenapa orang ketemu Nabi Nuh cari beda madhab, cari tadi. Enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad orang fasik didongakno disepuh. Sepuro, berhubung beda madhab, maslahatnya ora ketemu jari ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawe kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujmalah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibnya sholat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu wis dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa sholat seket? Umatku yang bener, orang kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalqi, tapi kan junior, ya bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah. Itu umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh. Karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe. Ngawur umatku coba pada no. Nah, Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih enggak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya tadi di Zainal Abidin, sholat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok keliru nih. Jadi sapa saya rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nek Ramadan jek kuat lho ya. Traweh kan wis piro? 23 ya. Iku nek sing waras bunyi jek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12. Kok 2 amatir. Wah. Kowe wis murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13, Kang. 13 iku tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10. Witire 13. Kabeh riwayat itu 12, Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas kaya 20 sik. 20 sampai 13 ya, Guys. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah badiah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono. Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora
Buatan kok terus gak terima nggak semeneng aja, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu, ya. Berarti kantor minten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pengiran mayuki kaya Musa, sing nangis, gue nangis nak gue popo. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada ada hambamu yang setelah saya, yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan ndak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kok ndak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu enggak bisa ditiru. Masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alamu khiddata, pangeran wis hafal mbek gayane dekne. Dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh berengkel ya oleh asal proporsional, berengkel ya oleh asal apa? Proporsional. Iku siji syaratnya yakin apa itu kasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, ini ku tiang-tiang putih. Kalau nantrang itu raiso, pokoknya fungsi Palestina. Tapi caranya Palestina bukan Kan'aniyin, pokoknya angel, pokoknya Kan'aniyin. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang jari setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa, sowan ning Turisina. Turisina itu gunung ini ku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal imiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat-umat piye pokoke terus bawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyo nabi ora levele njaluk ora pangeran. Terus akhirnya disamber berdek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi. Nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, wis bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Kok keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae iku salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Karo kae sopan rawan kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sofa awal ya wong pede-pede. Tapi aja ndut iki ilmu kok aja ndut. Ora terus kemuni sofa awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat ge ngomong-ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Ana kok ora salat go guring ya ana ilmune. Mergo nek kok ngarep imame drek faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki wis mbek pangeran.
Nah aku sing atadan nasubidzunub aku urung bersih kok sholat kok ngar. Nah wong ngaji yo bolak-balik aja ngomong ngaji. Afdol paling sof paling apik sof awal. Terus maksa sof awal mau sof guri iku yo ilmu. Mbok guri iku yo ilmu. Sing ora ono ilmune iku ora jamaah, iku ora ono ilmune. Iku ora ono apa? Ilmune blas iku. Dadi wali iku yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran yang masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Kalau itu disebutnya Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok ku barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Najara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha minna. Jadi mulanya jogeman gitu yang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kae nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran yudane ya mau 5, 45, disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon yudon neh. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Dadi wis karek 5 kan patang kan 50. Mari musuh mari matematika beda tak kok. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lha yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50. Berarti nak ping 9 iku cek 5 lah. Kok kata Mustafa. 50 disudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa maturna iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem. Jone keringanan. Terus Nabi Muhammad oh wis isin karek 5. Ada 5 sudah mana kan? Enggak. Lah iku sing kula la usul iku betul-betul iku. Mestinya menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi juga no sen nampa salat jebule ra sida kan malah ra karu-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana ighfirli wa liwalidayya satruse walil mukminin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan. Kayak cerita kejawen nak malam apa mulai. Terus neng kamar dikai rokok. Mereka zaman yang dunia seneng rokok. Rokok wis kaleng cung mesti dirumbuk
di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak terima bid'ah Kang iku ngawur tenan lah iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas ngoten niku. Lah nek senengane dhuwit yo dikai dhuwit nek. Agar dhuwit ilang jare wis. Jujuk bae lah nek iku mboten tersanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr. Itu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr